Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, walaupun belajarnya mungkin masih daring dari rumah. Harus tetap semangat dan tetap produktif. Oke, jadi bahasan kali ini tuh tentang hukum Newton. Materi IPA Fisika di kelas 8 SMP semester 1 di bab 1. Nah, jadi hukum Newton ini dikemukakan oleh Isaac Newton yang membahas tentang hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, di sini hukum Newton itu ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 2 Newton. Dan hukum 3 Newton. Nah, apa sih beda ketiga hukum tersebut? Oke, kita bahas. Yang pertama, hukum 1 Newton. Jadi, hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum kelembaman. Kelembaman itu kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Jadi, benda yang diam cenderung akan tetap diam, dan benda yang bergerak cenderung akan tetap bergerak jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya. Secara matematis, hukum 1 Newton itu dapat ditulis sigma F sama dengan 0. Jadi resultan atau gaya total yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, contoh hukum 1 Newton itu seperti gambar di bawah ini. Jadi misalkan kita berada di dalam mobil yang sedang bergerak, kemudian tiba-tiba mobil itu mengerem mendadak. Otomatis kan di sini tubuh kita akan terlempar ke depan. Nah, gerakan tubuh terlempar ke depan itu contoh hukum 1 Newton karena di situ awalnya kan tubuh kita berada di mobil yang bergerak konstan, kemudian tiba-tiba mengerem, menghentikan mobil. Nah, refleks tubuh kita akan terdorong ke depan. Terdorong ke depan itu bentuk mempertahankan posisi. Oke. Lanjut, hukum kedua Newton. Nah, jadi hukum kedua Newton ini secara matematis ditulis sigma F sama dengan M kali A. Jadi hukum 2 Newton ini membahas resultan gaya, hubungan resultan gaya dengan massa M dan A percepatan. Di mana dari rumus ini bisa kita ubah. Kalau mau mencari A percepatan itu berarti jadi rumusnya A sama dengan sigma F per M. Dari mana? Kita ingat kembali, gunakan segitiga bantu. Jadi kalau dalam segitiga bantu itu kan ke samping itu dikali, atas bawah dibagi. Oke, ini yang jelas-jelas dikalikan M dengan A. Berarti di sini M, di sini A. Atasnya pasti sigma F. Untuk mencari A atau percepatan, maka rumusnya sigma F dibagi M, karena atas bawah kan, atas bawah itu dibagi. Nah, jadi dari rumus ini diketahui bahwa nilai percepatan atau A itu sebanding dengan resultan gaya yang bekerja atau sigma F dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi semakin besar resultan gaya yang bekerja pada benda, maka nilai percepatannya akan semakin besar. Sedangkan semakin besar massa benda, maka nilai percepatannya akan semakin kecil. Atau semakin kecil massa benda, maka nilai percepatannya akan semakin besar. Oke, contoh hukum kedua Newton ini misalkan seorang anak, yang pertama dia mendorong meja. Nah, mendorong meja, kemudian anak yang sama dia mendorong lemari. Nah, di sini otomatis meja kan massa meja itu lebih kecil dari massa lemari. Ini lemari. Nah, di sini massa meja itu lebih kecil dari massa lemari. Sehingga gaya yang dibutuhkan sang anak saat mendorong lemari itu kan pasti lebih besar daripada gaya yang dibutuhkan untuk mendorong meja. Nah, itulah hukum kedua Newton. Jadi, semakin besar bendanya, semakin berat bendanya, otomatis gaya yang dibutuhkan itu juga semakin besar, agar percepatannya besar.
Semakin kecil massa benda, maka gaya yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar. Atau gaya yang misalkan gaya yang dibutuhkan itu sama, besar gaya yang diberikan sang anak sama saat mendorong meja dengan saat mendorong lemari, maka nilai percepatannya yang besar itu pasti akan berada di posisi mendorong meja. Karena dia ringan, masanya sama-sama besar, maka percepatan saat mendorong meja itu nilainya pasti lebih besar dari percepatan saat mendorong lemari. Oke, kita lanjut ya. Hukum ketiga Newton. Nah, hukum ketiga Newton ini membahas tentang gaya aksi dan reaksi. Jadi, sebuah benda yang memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Jadi maksudnya di sini misalkan ada dua benda. Benda pertama ini memberikan gaya ke benda kedua. Nah, benda kedua ini sebenarnya juga memberikan gaya ke benda pertama. Nah, gaya yang diberikan benda kedua ke benda pertama itu disebut gaya reaksi. Nah, di sini gaya aksi reaksi itu besarnya sama, namun arahnya berlawanan. Sehingga dituliskan secara matematis, ini, F aksi sama dengan min F reaksi. Nilai min ini menunjukkan arah yang berlawanan. Arahnya berlawanan. Oke, contoh. Contoh hukum 3 Newton, gaya aksi reaksi itu contohnya saat kita mendayung perahu. Kita memberikan gaya ke perahu, ya kan, melalui dayung. Nah, otomatis di sini perahu atau air lebih tepatnya, kita mendayung perahu itu kan di air kan. Nah, kemudian si air ini pasti akan memberikan gaya reaksi kepada kita dan perahu. Berupa apa? Gaya dorong, perahunya maju. Nah, itu contoh gaya aksi reaksi, di mana gaya aksi berupa mendayung. Mendayung itu kan posisinya dari depan ke belakang. Sedangkan gaya reaksinya perahunya maju dari belakang ke depan. Nah, itu kan berlawanan kan arahnya. Nah, itulah dimaksud gaya aksi dan reaksi besarnya sama namun arahnya berlawanan. Oke, next. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama itu, pada sebuah benda yang memiliki massa 4 kg bekerja gaya sebesar 8 Newton. Percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah, jadi buat catatan dulu ya. Kan tadi rumus hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu kan sigma F sama dengan M kali A. Di mana sigma F itu resultan gaya, di mana gaya itu satuannya Newton. Kita ingat kembali materi gaya yang sebelumnya. Resultan itu artinya total atau penjumlahan. Penjumlahan seluruh gaya. Jadi sigma F itu penjumlahan seluruh gaya. Gaya satuannya Newton. Sedangkan M itu massa. M massa, satuan massa kilogram. Sedangkan A itu percepatan, satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Oke, kita kembali ke soal. Pada sebuah benda yang memiliki massa 4 kg bekerja gaya sebesar 8 Newton. Percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah, buat dulu diketahui. Jadi yang diketahui di sini itu memiliki massa 4 kg. Massa M, massa benda 4 kg. Kemudian gaya sebesar F 8 Newton. F-nya 8 Newton. Yang ditanya adalah percepatan A. A-nya berapa? Yang ditanya A. Nilai percepatan. Oke. Jawab. Nah, tadi rumus umum ini berarti masuk ke hukum Newton ya. Jadi kita
mengerjakannya gunakan rumus yang mana itu lihat dulu kondisi soalnya, kemudian apa aja yang diketahui. Karena di sini ada F, ada M, ada A, otomatis pasti ini soal tentang hukum kedua Newton. Jadi gunakan rumus yang ini. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Yang ditanya A. Seperti tadi sudah dibahas bahwa dari rumus ini bisa diubah. Untuk mencari nilai A, rumusnya menjadi sigma F per M. Oke, tinggal dimasukkan. Sigma F. Sigma F, F-nya 8 Newton. Cuman ada satu gaya kan? Berarti 8 Newton. 8 Newton per M-nya 4 kg. 8 bagi 4 itu 2. Jadi jawabannya 2. 2 Newton per kilogram. Nah, 2 Newton per kilogram ini sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, catatan Newton per kilogram itu sama dengan meter per sekon kuadrat. Kenapa? Newton, kita ingat lagi. Newton itu kan satuan Newton. Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Ini materi di kelas Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat ya. Ini materi di kelas berapa ya? Kelas 7. Oke, Newton Fm kali A. M massa kilogram meter per sekon kuadrat ya. Nah, jadi misalkan di sini A tadi kan kita konversi ya. Newton per kilogram. Masukkan nilai Newton itu kan kilogram meter per sekon kuadrat dibagi kilogram. Coret-coret ya kan? Meter per sekon kuadrat. Nah, itulah asal muasal kenapa Newton per kilogram itu sama dengan meter per sekon kuadrat. Itu adalah satuan dari A atau percepatan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada soal selanjutnya. Di sini ada sebuah balok. Sebuah balok di sini ada dua gaya, F1. F1 ini yang mendorong balok ke arah kanan. Sedangkan F2 ini gaya yang mendorong balok ke arah kiri. Jadi di sini balok ini didorong oleh dua gaya yang berlawanan. F1 ke kanan, F2 ke kiri. Oke, kita baca dulu soalnya. Apabila massa balok 2 kg, F1 sama dengan 5 Newton, dan F2 sama dengan 3 Newton, maka besar dan arah percepatan balok adalah... Oke, jadi di sini diketahui F1-nya itu 5 Newton. F2 itu 3 Newton. Yang ditanya besar dan arah percepatan. Nilai A, kemudian arahnya berapa? Oke, tadi berarti ini termasuk hukum kedua Newton juga ya, karena yang diketahui F, kemudian massa balok ini massanya 2 kg. 2 kg. Jadi tadi rumus A itu sama dengan sigma F per M. Nah, kita ingat lagi, materi sebelumnya kan sudah dibahas tentang resultan gaya. Bagaimana cara menghitung resultan gaya. Jadi, rumus resultan gaya atau sigma F itu sama dengan jumlah atau total gaya yang searah dikurang jumlah atau total gaya yang berlawanan arah. Oke, berlawanan arah. Nah, di sini yang searah kan karena di sini yang ke arah kanan cuman ada satu gaya dan ke arah kiri ada satu gaya, berarti langsung jumlah yang searah kita anggap misalkan yang kanan dulu. Yang kanan itu kan F1. F1 kurang F2. Boleh nggak misalkan dibalik?
F2 kurang F1 boleh. Oke, kita masukkan dulu. F1 5 Newton, F2 itu 3 Newton. Berarti jawabannya 2 Newton. Misal dibalik, sigma F-nya yang searah, F2 dulu. F2 dikurang F1. F2-nya 3 Newton dikurang F1-nya 5 Newton. Boleh seperti ini, sama saja. Hasilnya 3 dikurang 5 min 2 Newton. Min ini menunjukkan arah. Jadi arahnya min. Lihat, min tadi kita gunakan itu arah F1. Arah F1 itu ke kanan. Berarti min ini menunjukkan ke arah kanan. Yang ini lihat, sama pasti. Arahnya juga sama pasti ke kanan. Lihat, ini hasilnya positif kan? Tapi tidak ditulis. Positif itu tadi kita gunakan F1. F1 ini positif. Nah, lihat F1. Sama kan? F1 itu ke arah kanan. Berarti arahnya sama. Ke arah kanan. Oke? Jadi, cara menentukan resultan gaya itu seperti itu. Jadi misalkan di sini, yang arah kanan ini ada lagi misalkan ada F3 tambahannya, F3 10 Newton, berarti tinggal dijumlah F1 tambah F3 dikurang F2, seperti itu. Atau F2 dikurang F1 tambah F3, jadi yang jumlah gaya searah, karena F1 dengan F3 itu searah kan, jadi dijumlah dulu. Baru dikurang yang berlawanan arah. Oke, kembali ke soal. Sudah didapat resultan gayanya itu 2 Newton. Jadi tinggal dimasukkan 2 Newton per masanya 2 kg. Jadi 2 bagi 2, 1. 1 Newton per kilogram. Tadi Newton per kilogram itu satuannya sama dengan meter per sekon kuadrat. Atau 1 meter per sekon kuadrat. Ke arah mana? Tadi sudah, ke arah kanan kan? Ke arah kanan atau ke arah F1. Atau ke arah F1. Ini juga. Atau ke arah F1. Ke arah F1. Sudah dapat. Jadi jawabannya itu 1 meter per sekon kuadrat ke arah F1. D. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, contoh soal selanjutnya. Sebuah gaya horizontal sebesar 25 Newton menarik balok dengan massa 5 kg sepanjang permukaan horizontal. Jika gaya ini menghasilkan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, berapakah gaya gesek yang bekerja pada balok? Oke, kita buat dulu penyelesaiannya. Yang diketahui itu sebuah gaya horizontal menarik balok dengan massa 5 kg. Oke, jadi lebih mudah, biar lebih mudah memahaminya, boleh kita gambar. Jadi di sini ada balok. Nah, ada balok. Balok ini ditarik oleh gaya horizontal sebesar 25 Newton. Ini gaya tariknya. F horizontal 25 Newton. Baloknya masanya itu 5 kg. Ini massa balok 5 kg. Jika gaya ini menghasilkan percepatan 2 meter per sekon, nah jadi setelah ditarik, itu ada nilai percepatannya. A, 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya gesek yang bekerja pada balok? Nah, yang ditanya gaya gesek. Gaya gesek itu biasanya disimbolkan dengan FG. F gesek. Gaya gesek. Ingat, gaya gesek sudah dibahas. Gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan gaya tarik atau gaya horizontal ini. Jadi arah gaya gesek itu ke sini. Kan benda ini ditarik ke sana. Otomatis benda ini bergerak ke sana kan? Ke arah kanan, bergerak ke arah sini. Ini arah geraknya.
berpindah ke arah gerak ini atau ke arah kanan. Nah, gaya gesek arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ini gaya geseknya ke arah kiri. Oke, yang ditanya berapa gaya gesek? Ini juga berkaitan dengan hukum kedua Newton. Karena ada nilai F, A, F gesek, dan massa. Ingat ya, gaya, setiap gaya itu satuannya Newton. Oke, kita tuliskan rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Oke. Di sini sigma F ini kan resultan gaya. Di sini ada berapa gaya di gambar ini? Ada 2 gaya, ya kan? Gaya F, gaya tarik, yang kemudian yang kedua itu gaya gesek, F gesek FG. Jadi resultan gaya yang bekerja sama konsepnya kayak soal yang sebelumnya. Itu resultan sigma F itu kan rumusnya jumlah gaya searah dikurang jumlah gaya yang berlawanan arah. Oke, jumlah gaya searah F ya kan dikurang F gesek. Inilah resultan gayanya. Gaya dikurang gaya gesek. Boleh nggak? F gesek dikurang F. Boleh. Boleh juga resultan gayanya gunakan yang ini. Hasilnya tetap sama. Oke. Misalkan kita gunakan yang pertama. Jadi masukkan resultan gayanya itu sigma F dikurang F gesek. Karena gaya geseknya yang dicarikan. M kali A. Massa. M-nya masanya berapa? Masanya 5 kg. 5 kg dikali A 2 meter per sekon kuadrat. Oke. 5 dikali 2, 10. Sigma F. Oh, ini sudah berubah ya, bukan sigma F lagi. Sigma F yang di atas. Sigma F itu F dikurang F gesek. F gayanya 25. 25 dikurang F gesek. Oke. Jadi gaya geseknya berapa? Nah, dalam matematika, kan yang dicari gaya gesek. Kita pisah gaya gesek ini. Kan ini minus. Biar mudah gaya geseknya aja yang dipindah. Jadi, positif. Jadi ini 25-nya tetap, 10-nya pindah, didekatkan dengan angka 25, karena sama-sama angka, ini positif kan, positif 10, jadi berubah. Kalau pindah, jadi dia berubah tanda, negatif 10. Gaya geseknya negatif kan, pindah ke samping sini kanan, sama dengan, jadi dari negatif pindah jadi positif. Jadi 25 kurang 10 itu 15. Gaya geseknya dapat 15 atau gaya gesek sama dengan 15 Newton. Nah, itulah gaya geseknya 15 Newton. Oke, sorry ya, yang ini tadi ini tidak bisa. Jadi kalau gerak bendanya, jadi kalau gaya, misalkan bendanya sudah tahu bergerak ke arah mana, jadi nilai gaya itu untuk yang searah dengan gerak benda itu pasti positif, ini positif. Sedangkan untuk yang berlawanan dengan gerak benda itu pasti nilainya negatif. Jadi gaya gesek ini kan berlawanan dengan arah gerak benda, jadi dia negatif. Itu ketentuannya. Oke. Jadi rumusnya tetap sigma F sama dengan F min F gesek. Dapatlah gaya geseknya sebesar 15 Newton. Seperti itu. Lanjut, jangan bosan dulu. Masih ada soal lagi biar tambah paham. Oke. Ini sepertinya ya soal yang terakhir. Sebuah benda ditarik oleh 3 orang, yaitu A, B, dan C. A dan B menarik ke kiri. Oke, jadi A dan B ini menarik ke kiri, ke arah kiri. Kemudian, dan C ini sendiri menarik ke arah kanan.
Ini ke arah kanan. Jika benda tersebut tetap dalam keadaan diam, berapakah gaya B yang harus dikerjakan pada benda tersebut? Berapa gaya B yang harus dikerjakan agar benda tersebut mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat? Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan. Saya ulangi ya. Jadi di sini ada benda beratnya 40 kg. Benda 40 kg ini ditarik oleh 3 orang, A, B, dan C. A dan B menarik ke kiri. A itu 100 Newton. B ini belum diketahui berapa. Sedangkan C itu menarik ke kanan. 300 Newton, sebesar 300 Newton. Nah, pertanyaan pertama, jika benda itu tetap dalam keadaan diam, maka berapakah gaya B? Berapakah besar nilai gaya B? Bendanya itu tetap dalam keadaan diam, walaupun ditarik oleh si A, B, dan C. Kemudian, pertanyaan kedua, berapakah gaya B? Berapa besar B di sini? Berapa Newton? Agar benda ini mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat ke kanan. Berarti dia mengalami percepatan 3 meter per sekon ke kanan, berarti dia bergerak ke kanan. Seperti ini, arahnya ke kanan. A-nya 3 meter per sekon kuadrat, dia berpindah ke arah kanan. Oke. Nah, kita lihat yang pertama, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu benda dalam keadaan diam. Yang ditanya FB ya, gaya yang bekerja pada B saat benda dalam keadaan diam. Benda dalam keadaan diam berarti dia tidak bergerak kan? Nah, tidak bergerak berarti resultan gayanya sama dengan 0. Jadi ini sigma F-nya itu sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Ini benda diam. Atau tidak ada percepatan kan? A-nya sama dengan 0. Oke. Benda diam. Nah, ini berarti berlaku hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Kasus yang pertama, benda tersebut dalam keadaan diam, tidak bergerak. Awalnya kan diam kondisinya. Terus walaupun ditarik oleh si A, B, dan C ini, dia tetap diam. Nah, berapa sih gaya yang harus diberikan oleh B agar benda ini tetap diam? Nah, tetap diam tadi kan hukum 1 Newton, kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya. Dari posisi diam menjadi dia tetap dalam keadaan diam. Tetap diam. Nah, itu berarti berlaku hukum 1 Newton. Tinggal dimasukkan. Di sini berarti sigma F sama dengan 0. Oke, sigma F tadi resultan gaya. Caranya sama. Menghitung resultan gaya, dicatat lagi ya. Jadi resultan gaya diulang lagi. Rumus resultan gaya itu kan sigma F sama dengan jumlah gaya yang searah dikurang jumlah gaya yang berlawanan arah. Nah, ini. Tuh. Jadi, yang searah. Berarti A dengan B kan? Ditulis dulu. Gaya A ditambah gaya B, ya kan yang searah dijumlah, jumlah gaya searah. Dikurang yang berlawanan arah. Yang berlawanan arahnya yang mana? Gaya yang C. Dikurang gaya C sama dengan 0. Oke, yang dicari kan gaya B. Ya kan? Yang dicari gaya B itu berapa sih agar bendanya tetap dalam keadaan diam? Kita masukkan. A-nya 100 Newton. FA-nya ini. Nih, FA 100 Newton. 100 Newton ditambah FB yang dicari dikurang FC-nya 300 Newton sama dengan 0. Oke. 100 dikurang 300 didekatkan. Oke, didekatkan dulu biar mudah.
satuannya Newton, ya kan? Tambah FB sama dengan 0. 100 kurang 300 berapa? Min 200. Min 200 Newton plus FB sama dengan 0. Nah, di sini kan yang dicari FB, berarti dipisah FB ini dengan angka ini. FB-nya tetap di sini biar tetap positif. Nah, yang ini 200 Newton min 200 Newton pindah ke setelah sama dengan. Kan dari min, kalau pindah, dia berubah tanda jadi positif. Berarti 200 Newton. Dapatlah. Agar benda ini tetap diam, maka FB-nya itu 200 Newton. Soal yang kedua, kita bahas. Atau pertanyaan yang kedua itu, berapa gaya B yang harus dikerjakan agar benda tersebut mengalami percepatan 3 meter per sekon kuadrat ke kanan? Jadi di sini yang ditanya FB-nya berapa agar A-nya itu 3 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Ke arah kanan berarti ini, ke arah sini. Ini 3 meter per sekon kuadrat. Berarti bendanya berpindah atau bergerak. Berpindah jadi di posisi sebelah kanan ini. Nah, di sini benda bergerak. Berarti ada gaya, ada percepatan. Kemudian ada massa. Massa juga diketahui masanya 40 kg. Maka berlaku hukum kedua Newton. Hukum 2 Newton. Oke, kita tulis rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F resultan gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini kan ketentuannya benda tersebut mengalami percepatan 3 meter per sekon ke kanan. Jadi gerak benda di sini diketahui ke kanan. Kalau dalam soal gerak benda sudah diketahui arahnya, maka di sini gaya yang searah dengan gerak benda itu positif, sedangkan gaya yang berlawanan dengan gerak benda itu negatif. Berlaku syarat seperti itu. Jadi di sini sigma F-nya resultannya yang positif itu resultan gaya yang C 300 Newton, karena yang C ini dia searah dengan gerak benda. Ini arah gerak benda kan ke kanan. Ini gerak benda searah dengan gaya yang C, maka gaya C positif nilainya. FC. Kemudian lihat, gaya A dan B ini berlawanan arah dengan gerak benda. AB ke kiri, gerak benda ke kanan, maka yang berlawanan arah dengan gerak benda gayanya bernilai negatif. Jadi di sini min atau negatif gaya A, min negatif atau negatif gaya B. FC dikurang A, dikurang gaya A, dikurang gaya B, sama dengan M kali A. Masukkan FC-nya 300 Newton, 300 Newton dikurang FA-nya 100 Newton, dikurang FB yang dicari. M masanya 40 kg, dikali A 3 meter per sekon kuadrat. 300 dikurang 100, 200. Newton dikurang FB sama dengan 40 dikali 3, 120. Kan yang dicari FB. FB-nya biar jadi positif, ini kan negatif kan, pindah ke kanan. Jadi di sini FB dari negatif karena pindah, otomatis berubah tanda positif FB. Sedangkan ini 200 tetap, yang 120 ini pindah ke sini, didekatkan sama-sama dengan angka atau bilangan sehingga bisa dihitung. 200 dikurang 120 itu 80 Newton. Jadi dapat nilai FB-nya itu sebesar 80 Newton ke arah kanan. Oke, sampai di sini materi kita tentang hukum Newton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.